selamat sehat, selamat semangat. Masih menjadi bagian dari kita. Semoga pada siang hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk yang Katolik, terlebih lagi dalam keadaan yang berjamaah dan tidak dalam suatu apapun. Salawat juga salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang Rasulullah Muhammad SAW. Nama sudah dulu dari rahmati Allah. Insya Allah sampai jam 12 akan lama. Ingin saya sampaikan bahwa ada salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu di surat Ibrahim ayat ke-14. Saya biasanya kalau ingin mengingat satu surat yang saya anggap penting, itu saya ingat itu nomor suratnya, kemudian di belakangnya nomor ayatnya. Untuk memudahkan mengingat itu 14 22. Jadi surat Ibrahim ayatnya 22. Nah, apa istimewanya dari surat Ibrahim ayat ke-22 ini? Ini ayat yang mudah kita pahami, mudah kita mengerti, dan kalau itu gampang dicerna ayat ini. Begini bunyinya ayat ini, dan saya mengatakan bahwa kita bersyukur kita mendengarkan ayat ini bukan pada saatnya yang mengucapkan ini besok, karena ayat ini mengisahkan bahwa ini adalah sebuah kejujuran dari setan yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kejujuran setan ini besok pada saat setelah dari perhitungan selesai, perhitungan amal selesai, itu baru diucapkan. Nah, kalau kita mendengar pada saat itu artinya kalau kita termasuk orang-orang yang memang diberikan jatah yang amalnya baik, insya Allah akan senang. Tetapi kalau pada saat itu kita termasuk orang-orang yang amalnya kurang, maka akan menyesal kalau mendengarkan ayat ini pada saat kita sudah besok setelah hari perhitungan selesai. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa dal haqqi wa wa'adukum fa akhlaftukum. Jadi dalam ayat ini artinya begini. Dan setan berkata, jadi itu mengisahkan bahwa yang mengatakan ini nanti adalah setan, tetapi setelah masa penghitungan amal selesai. Bahwa setan lama kemudian aku, dan setan berkata ketika urusan telah terselesaikan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, wa'dal haqqi. Allah, setan sendiri mengatakan bahwa Allah kalau berjanji, janji Allah itu benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, wa'adukum fa'akhlaftukum wa ma'kana li'alakum manikudan wa'dal haqqi wa wa'adukum, dan aku pun juga berjanji, menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa wa'adukum fa'akhlaftukum, tapi aku mengingkarinya. Tapi aku sudah berjanji, karena Allah itu punya janji tetapi benar. Tapi kalau aku setan punya janji padamu, aku mengingkarinya. Ini perkataan setan. Kemudian, wa makana iya alaikum bin sultani illa anta adukum fastajabtum. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku hanya sekedar menyeru, lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi maksudnya bahwa setan itu tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap kita, terhadap tangan kita, terhadap fisik kita, terhadap kaki kita, untuk menggerakkan melakukan satu perbuatan yang dilarang Allah. Jadi misalnya ada seseorang mau mencuri, itu perbuatannya orang itu sendiri, bukan setan yang menggerakkan. Setan hanya menyeru, ini diakui oleh setan. Ini pas
kecuali saya hanya menyeru, ambil uang itu, ini kesempatan. Mumpung kesempatan itu tidak hadir dua kali, mumpung nggak ada orang, kesempatan itu ambillah. Setan hanya membisikkan dan menyeru, kemudian eksekusi pada saat kita mengambil barang itu. Maka itu dalam itu adalah keputusan kita pribadi, dan nanti tanggung jawabnya itu juga kepada kita, bukan setan. Setan nggak mau salah. Terjawab bahwa setan nggak mau disalahkan. Malah kemudian pas terjatuh di mana kamu yang mendengar sesuatu. Malah tahu muni baru mau angkusaku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencercaku. Maksudnya orang-orang yang sudah dulu disuruh setan, kemudian dia mengikuti jejak setan, kemudian dia ingin menyalahkan setan. Setan sudah mengelak, tidak bisa. Kamu tidak bisa mencercaku. Saya kan hanya meniru kamu. Eksekusi yang mengambil barangnya, yang korupsi, yang berbuat jahat itu kan kamu sendiri. Ya? Nah, dikelanjutkan ayat ini. Oleh karena itu janganlah kamu mencercaki, tetapi cercaklah dirimu sendiri. Kalau ini baru aku sanggup dirimu sendiri. Ma'ana bimuslikikum wa ma'antum bimuslikin. Ini juga kalah pentingnya ya. Aku tidak dapat menjadi penolongmu. Kalau pada saat sudah ada penghitungan, kalau kita mau kumpul kepada Gusti Allah, ya Allah, saya itu dulu cuma dibisiki setan. Sebenarnya yang paling salah itu setan itu, karena dia mau mengajakku, membisikkan untuk berbuat sesuatu, habis ini. Dan setan sudah menyatakan bahwa aku tidak bisa menjadi penolongmu. Angkat tangan, itu sudah urusan kita masing-masing, itu urusan kamu. Kalau dulu kamu mengambil itu ya, aku tidak bisa menjadi penolongmu, dan kamu pun kita juga tidak bisa menjadi penolong bagi setan. Misalnya kita mau minta Gusti Allah untuk, ya Allah setan itu jadi berarti nggak bisa. Setan pun juga tidak bisa untuk meminta kepada Gusti Allah untuk meringankan siksa yang sudah menjadi tanggungan kita. Ini kafatu bima asaltumuni min qabl. Sesungguhnya ini masih perkataan setan. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mensekutukan Allah sejak dulu. Sejak dulu itu setan sudah memberikan syarat di ayat ini. Sejak ayat ini diturunkan, tapi sejak 1400 tahun yang lalu, setan sudah mengatakan bahwa itu tidak benar. Kalau ada orang yang mensekutukan Allah dengan setan, itu tidak benar. Itu pengakuan dari setan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Di akhir ayat ini diakhiri dengan bahwa sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi bersyukur sekali pada siang hari ini kita mendengarkan ayat ini, bukan pada saat besok setelah kita menyelesaikan masa penghitungan amal baru kita mendengarkan. Itu artinya kita sudah tidak bisa merubah suasana, tidak bisa merubah amal apapun. Tetapi saat ini kita mendengar ini, kita bisa melihat bahwa setan sudah jujur kepada kita, dan ini ada di dalam Al-Quran di surat ke-14 ayat ke-22. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Semoga satu ayat ini bisa selalu mengingatkan kita saat kita mau berbuat sesuatu yang tidak baik, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebaiknya kita ingat bahwa ini hanya bisikan setan. Eksekusinya ada pada diri kita sendiri. Jadi nanti tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu ada pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan setan. Sudah diberikan sinyal oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 22. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa menambah wawasan kita, nambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.